Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Al-ayat. Yang terhormat dan hormati Hadratul Mukarramun Dewan Pengurus Masjid Al-Jihad, Hadratul Mukarramun para ulama, dan yang saya hormati saya muliakan jamaah Masjid Al-Jihad. Barakallahu bikum di dunia wal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang dengan berbagai macam karunia nikmat-Nya maka insyaallah taala kita mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah masih di bulan Zulhijjah di tanggal 17 Zulhijjah 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2022. Qadarullah ta'ala, dengan pertolongan Allah kita mampu bersama-sama berada di tempat yang dicintai Allah, dimuliakan Allah, yaitu di Masjid Al-Jihad. Semoga seluruh kita meraih cinta, meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir rahimakumullah, insyaallah pada pagi ini kita melanjutkan syukur iman. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca tentang syukur iman, yaitu hifdzul farji, menjaga kemaluan dari segala sesuatu yang dilarang Allah. Ada 4 kategori yang dilarang Allah, yaitu az-zina, wal liwat, wal mushaq, wal mukhadah. Dan insyaallah taala pada pagi ini kita akan membaca yang ke-36, wa syubhatu sadisatu wa salasun adaul amanah, yaitu syubul iman yang ke-36 adalah menunaikan amanah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali dalam mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang insyaallah ayat ini sudah sangat dimaklum jamaah semua. Surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa kategori sababun nuzul ayat ini, tapi yang insyaallah saya sampaikan ada sababun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW pada tahun 8 Hijriah, yaitu butuh makan, butuh makan itu, dan Rasulullah SAW menguasai kota Makkah, maka berarti Rasulullah SAW menjadi penguasa untuk kota Makkah. Nah saat itu adalah
Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah. Dan kunci Ka'bah itu dipegang secara turun-temurun oleh satu keluarga. Jadi itu menjadi satu kehormatan luar biasa ketika satu keluarga mendapat amanah untuk memegang kunci Ka'bah. Dan yang memegang kunci Ka'bah ini adalah Utsman bin Tolha. Utsman bin Tolha. Ada dua riwayat jemaahullah. Kalau dalam Sirah Nabawiyah Syekh Rahman Al-Barfuri ya, bahwa Utsman bin Tolha masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah bersama Khalid bin Walid dan Amr bin As. Di dalam kisahnya itu Khalid bin Walid berbincang dengan Utsman bin Tolha di dekat Ka'bah itu. Kemudian perbincangan itu tentang Rasulullah SAW dan Islam. Maka kemudian Utsman bin Tolha ini semakin diyakini, maka mengajak Khalid bin Walid menuju Madinah untuk masuk Islam. Di perjalanan bertemu dengan Amr bin As, maka bertiga datang ke Madinah dan masuk Islam. Itu adalah versi pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa Utsman bin Tolha masuk Islam pada tahun Futuh Makkah. Nah, jamaah Allah kembali ke tadi sabab nuzul ini. Nah, ketika Rasulullah SAW pada saat Futuh Makkah ini, Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah untuk dibersihkan dari berbagai macam berhala. Termasuk di dalam Ka'bah itu kan ada gambar-gambar yang tidak pantas juga ya. Itu untuk dihapus. Maka kemudian Utsman bin Tolha menyerahkan kunci ini. Nah, saat itu ada paman Rasul Abbas meminta ya Rasulullah, serahkan saja kunci itu kepadaku gitu. Jadi meminta supaya penanggung jawaban kunci Ka'bah diserahkan kepada paman Rasul, yaitu Abbas. Ya. Nah, jamaah Allah, Abbas meminta kepada Rasul supaya kunci Ka'bah diamanahkan kepada Abbas. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, ketika Rasulullah SAW selesai membersihkan berhala semua yang ada di luar Ka'bah dan di dalam Ka'bah ini, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat karena kaitan dengan permintaan tadi. Kan kalau Abbas itu adalah bagian supaya memberikan minum kepada jemaah haji, itu kan secara turun-temurun itu ya. Kan ini juga hal yang terhormat. Jadi Abbas ingin memadukan dua jabatan lah itu, ya, memberikan minum kepada jamaah haji sekaligus untuk memegang kunci Ka'bah, gitu kan pantas banget gitu ya, pantas banget gitu gambarannya gitu. Nah, maka kemudian Allah SWT menurunkan surah An-Nisa ayat 58 ini yang Allah tegaskan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, ketika Abbas meminta ya Rasulullah, kunci itu serahkan kepadaku, Utsman bin Tolha itu narik kembali kunci itu, Pak. Kenapa? Kata Utsman bin Tolha, ini sudah turun-temurun, ini menjadi bagian keluarga kami. Ya, karena Utsman bin Tolha secara hatinya nggak rela kalau amanah turun-temurun ini diserahkan kepada orang lain, gitu. Nah, maka ketika turun ayat ini, maka Rasulullah membacakan ayat ini dan kemudian menyerahkan kembali kunci itu kepada Utsman bin Tolha. Itu jawabanku, ya. Maka inilah kaitan dengan amanah. Hadirin rahimahullah. Kata amanah ini adalah satu akar kata dalam tafsir Al-Misbah itu, ya. Dan dengan kata iman dan aman, gitu. Begitu belum ya? Kata amanah ini adalah satu akar kata dengan iman dan aman. Berbeda tapi ada keterkaitan, ya. Kan seseorang tidak mungkin memberikan amanah kepada orang yang tidak dipercaya akan keamanan amanah tersebut. Itu, ya, jemaah Allah, contoh, maaf jemaah Allah, umpama seorang ayah menikahkan putrinya kepada siapa? Kepada seorang laki-laki
yang dia percaya orang ini akan membawa anaknya secara aman, betul ya? Kan tidak mungkin seorang ayah menikahkan putrinya kepada orang yang dirinya tidak percaya. Tidak percaya. Wah, masa mau menikahkan putri tercintanya kepada seorang laki-laki yang dirinya aja nggak percaya kalau ini bisa menjaga amanah gitu. Maka kata amanah ini tadi saya sampaikan adalah satu akar kata dengan kata iman dan aman, walaupun beda tapi saling tetap kaitan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis Rasul menyatakan ma khatabana Nabi sallallahu illa qala la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Ya Rasulullah SAW tidak berkhutbah kepada kami kecuali berkata, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Karena orang yang tidak amanah berarti dia berkhianat, maka tidak ada iman. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak beragama orang yang tidak memegang janji. Pentingnya amanah luar biasa. Jamaah Allah. Lalu apa amanah itu? Ya, amanah itu adalah segala sesuatu yang diserahkan kepada orang atau kepada siapapun untuk melaksanakan apa yang diserahkan tadi. Itu amanah. Nah, maka jamaah Allah, amanah itu adalah amanah ada sejak kita lahir dan amanah ada setelah kita lahir. Artinya sebelum kita lahir sudah ada amanah dan juga ada amanah setelah kita lahir. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka amanah diartikan adalah segala sesuatu yang mewajibkan engkau untuk menunaikannya, itu amanah. Amanah itu luas banget Pak. Ya, amanah itu sangat banyak. Ya, bukan sekedar kita dititip uang saja, bukan sekedar itu. Amanah itu sangat luas. Maka Allah berfirman di surah Al-Nisa tadi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Al-amanat siapa jamaah? Menunjukkan betapa banyaknya amanat itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, maka amanat ini adalah segala sesuatu yang mewajibkan kita untuk menunaikannya. Dan amanat itu adalah segala sesuatu yang akan dimintai pertanggung jawabannya, itu amanah. Maka subhanallah jamaah Allah, orang yang tidak amanah berarti tidak ada imannya. Orang yang senantiasa tidak menunaikan janji berarti tidak ada agamanya. Karena kita beragama adalah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka amanah ini adalah mencakup hak Allah, hak orang, dan hak diri sendiri. Itu amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibala fa'abaina an yahmilnaha. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Hadirin Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat, menawarkan amanat kemana? Ala samawat, ke langit, wal ardi, ke bumi, wal jibal, dan ke gunung, fa'abaina ayyahmilnaha, dan kemudian langit, bumi, dan gunung ini adalah menolak untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, dan langit, bumi, gunung ini adalah
khawatir, ya, khawatir dari memikul amanah itu. Lalu siapa yang mau menerima amanah itu? Wa hamalahal insan, dan manusia memikul amanah itu. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka amanah ini adalah dipikul oleh manusia. Allah mengingatkan, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya insan itu adalah zalim dan jahul. Ya, jahul itu apa? Bodoh ya. Insyaallah jamaah saya tidak kategori ini ya, karena hamba Allah yang soleh semuanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, dari dua ayat tadi, yaitu surah Al-Ahzab ayat 72 dan surah An-Nisa ayat 58, ini kata amanat itu adalah ditujukan kepada siapa? Kepada manusia. Maka manusia ini adalah telah menerima amanat sejak sebelum lahir, karena sudah menerima amanat dari Allah SWT. Amanat apa yang Allah perintahkan kepada kita? Kewajiban atas semua yang Allah wajibkan kepada kita, itu amanat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, sedangkan amanat setelah kita lahir adalah kita bisa menerima atau menolaknya. Contoh amanat sesama, umpama ada jamaah jihad menitipkan, ini tolong nih berikan uang ini kepada saudara saya di tempat lain. Bisa menerimanya ketika kita memang sanggup menyampaikan itu, tapi juga kita bisa menolaknya. Oh maaf, saya lagi ada kesibukan, saya tidak bisa mengantarkan itu. Itu bisa menolaknya. Tapi amanat yang sejak kita lahir tidak bisa kita menolaknya. Apa? Ketentuan kewajiban kepada Allah SWT adalah itu sudah menjadi amanah kita yang senantiasa kita wajib melaksanakan amanah itu. Maka dalam surah An-Nisa tadi Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerima amanah itu. Ya, seperti kayak kemarin ketika Idul Adha, ya, kan panitia itu mendapat amanah dari jamaah untuk mengelola hewan kurban. Nah, itu kan amanah, Pak. Nah, maka para panitia bersikeras, berusaha keras bagaimana amanah itu sampai kepada yang berhaknya, baik berhak kepada muqawimnya maupun berhak kepada yang tidak berkurban, yaitu kepada yang berhaknya. Itu amanah. Nah, ketika seseorang mengkhianati amanah, itu adalah kategorinya gulul. Nah, dari itu gulul itu adalah mengkhianati amanah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka dari surah An-Nisa ayat 58 ini ada dua hal yang paling besar. Pertama, kewajiban menunaikan amanah. Yang kedua, kewajiban menetapkan hukum dengan adil. Tetapi ketika berbicara tentang menetapkan hukum, wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, wa idza, apabila, artinya tidak semua orang mampu menetapkan hukum. Tapi ketika amanah tidak ada kata wa idza. Kenapa? Karena semua orang menerima amanah. Itu jawaban Allah. Sekali lagi, ketika berbicara amanah, Allah langsung innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Semua manusia mendapatkan amanah itu. Tapi ketika menetapkan hukum, wa idza hakamtum, ada kata wa idza, artinya tidak semua orang berkompeten menetapkan hukum. Tapi bagi orang yang bisa menetapkan hukum adalah Allah tegaskan antahkumu bil adli, hendaklah kamu menetapkan hukum secara adil. Itu jawab Allah. Kan tidak semua jadi hakim, ya. Tapi kata amanah, semua manusia menerima amanah. Hadirin rahimahullah. Kemudian dalam Al-Quran Karim dalam surah 23 ayat 8 Allah tegaskan salah satu sifat hamba Allah yang mukmin beruntung adalah orang yang menunaikan
qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang mukmin yang beruntung itu? Di antaranya adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Di ayat yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang menjaga memelihara amanah dan janji. Ini amanah. Jadi hadirin Allah, oleh karena itu maka haram hukumnya mengkhianati amanah. Seseorang, mohon maaf, ketika di lingkungan diangkat menjadi ketua RT, mendapat amanah untuk mengayomi, untuk mengurusi, untuk senantiasa menjadi teladan bagi lingkungan. Itu amanah. Takmir masjid mendapat amanah untuk menjadi mengatur bagaimana masjid bisa lebih baik. Seorang suami mendapat amanah istri, belum nanti anak itu amanah semua. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, amanah itu sangat berat. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran surat 8 ayat 27, haram mengkhianati amanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan juga Rasul, dan jangan mengkhianati amanat-amanat kamu sedangkan kamu mengetahui. Hadirin Allah, maka kaitan dengan amanah ini kita harus mengukur diri kita mampu atau tidak. Kamu tidak, tolak. Kaitan dengan jabatan ini Pak, ya. Contoh, seseorang umpama ingin naik jabatan, kalau sekiranya tidak akan mampu, jangan menawarkan diri menjadi pejabat. Karena amanah itu begitu beratnya. Ya, karena akan dimintai pertanggungjawaban. Itu amanah. Jangankan amanat jabatan, ya, amanat diri saja. Mana umpama amanat diri kita? Amanat Allah menakdirkan kita hidup di dunia. Apa di antara amanat yang melekat dengan diri kita? Menjaga keselamatan diri itu amanah. Menjaga kesehatan itu amanah. Maka melakukan sesuatu yang mencelakai diri hukumnya haram, karena kita adalah mengkhianati amanah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, Allah menakdirkan kita hidup dalam posisi walafiat ini. Kemudian kita memakan, meminum, menghirup sesuatu yang membahayakan, berarti kita sedang mengkhianati amanah diri kita. Maka berarti kita harus senantiasa cerdas, mana sesuatu yang bisa menyelamatkan diri, menimbulkan sehat walafiat, itu harus kita lakukan. Tapi sesuatu yang akan menimbulkan masalah bagi diri kita, hindarkan. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang bisa menyakiti diri kita, menimbulkan penyakit, berarti kita telah mengkhianati amanah. Hakikatnya itu, ya. Maka jamaah Allah, kan banyak hal yang senantiasa Allah haramkan itu adalah kaitannya dengan apa? Karena kaitan itu adalah menentang amanatnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi Allah mengharamkan seseorang senantiasa mengkhianati amanah. Dalam hadis Rasul disebutkan bahwa man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamna mihyatan fama fawqaha kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Ya, siapa orang yang mempekerjakan sebagian orang dari kamu atas sebuah perbuatan pekerjaan, kemudian dia fakatamnahu, menyembunyikan atau sebuah hal yang kecil, ya, atau yang lebih kecil dari itu, karena gulu itu termasuk gulu.
di masa Rasul itu pada saat perang Khaybar, Pak. Pada saat perang Khaybar itu kan Rasul meraih kemenangan itu. Nah, ketika memiliki ghanimah itu kan begitu banyak. Ada seorang yang selalu mendampingi Rasul meninggal di perjalanan sepulang dari Khaybar. Sahabat semua berkata gini, syahid, syahid. Tapi Rasulullah bilang tidak, huwapinan, dia di neraka. Semua sahabat heran, kenapa ya Rasulullah? Bukankah ini orang ini yang selalu mendampingimu, yang selalu perhatikan kebutuhanmu? Kata Rasulullah SAW, coba bahasa kita dibongkar bawaannya. Begitu dibuka, ada sebuah baju yang dia ambil sebelum pembagian ghanimah. Sebuah baju baru. Baju itu berapa miliar? Sebuah baju yang ketika ghanimah dikumpulkan, dia menyembunyikan pakatan, menyembunyikan aja. Untuk mungkin tertarik, nih baju ini bagus gitu kan, dia ambil, dia sembunyikan. Sebelum dibagikan, itu kategori gulu. Lantaran itu sahabat ini masuk neraka. Ini hanya menyembunyikan nilai sebuah baju, bukan masalah nilainya, Pak, tapi gulunya itu. Kalau bahasa kita sekarang, korupsi. Kan korupsi, Pak. Kalau dia mendapatkan bagian haknya, itu adalah haknya. Tapi kalau dia mengambil sebelum haknya, itulah kategori gulu. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 161 itu, wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapa orang yang berkhianat, maka dia akan membawa apa yang dihianati pada hari kiamat nanti. Ditunjukkan. Nauzubillah. Maka jemaah dari Allah SWT dikaitkan dengan amanah kita, insya Allah jemaahnya adalah hamba-hamba Allah yang mulia dan dimuliakan Allah SWT. Maka hati-hati dengan kaitan amanah. Sekiranya tidak sanggup menunaikannya, lebih baik menolak. Tapi bagi yang sanggup jangan menolak. Wah, saya nggak sanggup nih. Padahal juga sanggup. Kan tidak mungkin orang memilihnya kalau memang diperkirakan tidak akan sanggup. Ketika dipilih harus bismillah, Pak. Ya, kan orang itu melihat jejak selama ini, betul ya? Tanggung jawab selama ini. Ketika diamanahi dan insya Allah sanggup, ya kita terima. Contoh ketika menjadi ketua RT, jangan menolak. Menjadi ketua RW, jangan menolak. Ketika sanggup, orang mempercayakan, terima dan laksanakan. Dan orang yang melaksanakan amanah mendapatkan karunia yang terbaik. Ini yang perlu. Jangan sampai jadi alasan, wah ini amanah berat, saya nolak aja. Tidak seperti kalau nolak semua siapa menjadi ketua RT? Nolak semua siapa menjadi ketua RW? Nah itu nggak bagus juga, Pak. Ya. Nolak semua siapa menjadi ketua DKM? Nah kalau begitu bagaimana negara ini? Bagaimana masjid ini? Justru orang yang senantiasa oleh zaman dilihat ini adalah insya Allah dikapabel, ini adalah orang yang amanah, ini adalah orang yang memang jujur, yang sanggup, insya Allah laksanakan. Jangan menolak itu sekiranya kita tidak akan sanggup karena memang ketidakmampuan. Jangan menerima amanah tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Taala. Lalu siapa orang yang berhak diberi amanah? Ya Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surah 28 ayat 26, ya. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau memasuki wilayah Madian, ya, dan bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib. Kan salah satu dari anaknya itu meminta supaya Nabi Musa itu diperkerjakan. Nah, kemudian dalam ayat surah tegaskan, inna khairal man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau beri pekerjaan
kerjaan ataupun ditugasi mendapatkan amanah, syaratnya dua ya ini, al-qawiyyu, orang yang kuat. Maka lihat Pak, ketika jamaah masjid atau masyarakat kita ingin menunjuk ketua RT, lihat yang pertama al-qawiyyu, kuat tidak? Kalau diperkirakan tidak kuat, jangan. Ya, udah kita suruh aja dia supaya kita bisa mengaturnya. Akhirnya nggak betul. Justru adalah yang kita tugas, yang kita berikan amanah, al-qawiyyu, orang yang kuat. Kuat secara fisiknya, kuat secara keadaannya, kuat dalam segala halnya. Ya, ekonominya juga kuat, wawasannya juga luas juga. Ya, al-amin yang kedua adalah orang yang terpercaya. Orang kuat tidak terpercaya akan berkhianat. Ya, orang yang senantiasa amanah, ya, terpercaya, tapi tidak kuat juga tidak akan sanggup. Maka berarti orang yang akan diberikan amanah itu adalah dua syarat. Pertama al-qawiyyu, kuat orangnya. Yang kedua amin, terpercaya. Maka Rasulullah SAW itu sejak beliau kecil mendapat gelar al-amin, orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya. Dan orang yang terpercaya itu jamaah Allah tidak bisa langsung dipercaya dia, tapi oleh proses yang panjang. Ya. Contoh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kita berhidup di jamaah Al-Azhar ini. Kan setiap kita itu walaupun tidak punya catatan bapak ini begini, tidak bilang, tapi kita begitu kita menyebut bapak A, bapak, dalam hati kita langsung, oh ini orang baik, gitu, betul ya? Oh ini orang terpercaya, ini orang hebat ini, gitu Pak. Ketika kita menyebut namanya, karena ketika kita bersama sekian tahun itu akan masuk dalam kita, dalam benak kita, dalam pikiran kita, ini orang baik. Maka untuk mendapat gelar al-amin itu bukan sebulan Pak, tapi sekian tahun bahkan puluhan tahun. Itu jamaah Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sejak remaja, dewasa, semakin beliau itu semakin mendapat gelar al-amin karena kejujurannya. Maka orang yang diberikan amanah itulah mestinya al-qawiyyu, orang yang kuat, al-amin, dan orang yang terpercaya, yang kuat dan amin. Kemudian demikian pula dalam surah Al-Quran, surah Yusuf ayat 55. Ini kaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam ketika telah menjelaskan mimpinya siapa? Raja. Ya. Kalau kita baca kisah Nabi Yusuf kan beliau berangkat dari mimpi, ya. Kemudian di penjara juga menerjemahkan mimpi, keluar dari penjara karena telah mampu menjelaskan mimpi. Itulah Nabi Yusuf. Ya. Insya Allah jamaah sudah mampu memiliki kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika raja itu bermimpi, apa mimpinya? 7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi kurus, 7 gandum basah, 7 tangkai gandum basah dan 7 tangkai gandum kering, ya. 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, tapi tidak menjadi gemuk. Ini raja itu kan mimpi, ya. Ini menjadi kalau bahasa kita mungkin jadi galau lah itu ya, gegana itu ya, gelisah galau dan merana itu nih raja ini. Tapi tidak ada satupun yang sanggup mentakdirkan mimpi itu. Ya. Akhirnya si pelayan yang tadi bersama Yusuf ingat, oh ya Tuan Raja, saya waktu di penjara itu saya bermimpi dan betul panggil orang itu. Nah, Nabi Yusuf, si pelayan ini datang menghadap Nabi Yusuf, diceritakan itu mimpinya. Nabi Yusuf menjelaskan, lapor kepada raja. Kata raja, kalau dipanggil Yusuf, kata Nabi Yusuf, aku tidak akan menghadap raja sampai wanita yang menuduhku mengakui secara jujur. Maka Zulaikha itulah dia, kalau bahasa kita itu mungkin menjelaskan ke media sosial juga bahwa sesungguhnya
Yusuf benar, aku yang salah. Baru Nabi Yusuf menghadap raja. Ini penting kepercayaan ini. Maka kemudian Allah setelah menjelaskan itu, Nabi Yusuf berkata, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Kepada dia itu Pak, ya, jadikanlah aku menjadi khazainil ardi, dalam bahasanya itu bendaharawan negara Mesir. Inni hafidhun alim, sesungguhnya aku adalah hafidhun yang bisa menjaga, alimun yang memiliki ilmu. Jadi ketika kita ingin memberikan amanah, tugas berat, tugas besar kepada seorang adalah orang yang senantiasa hafid, mampu menjaga amanah itu. Ya, saya contohkan tadi, seorang ayah menikahkan putrinya kepada seorang. Kenapa? Karena dia percaya pemuda ini mampu dipercaya dan bisa menjaga amanahnya secara aman. Betul? Itu jawab Allah. Maka Nabi Yusuf pun adalah senantiasa ketika menyampaikan itu dengan kalimat inni hafidhun alim, aku adalah orang yang senantiasa bisa menjaga dan berpengetahuan luas. Dan betul, maka jemaah Allah, demikian pula kategori pembendaharaan itu adalah harus kepada orang yang hafid, mampu menjaga amanahnya, ya, mampu mempertanggungjawabkannya, dan juga ahli berpengetahuan luas. Maka kalau nanti dari jamaah jihad ada yang menjadi presiden, Pak, insya Allah mudah-mudahan ya, jamaah jihad menjadi presiden RI, maka carilah yang menjadi menteri keuangan itu, Pak, itu kan, ya, orang yang hafizun alim. Mungkin kalau nggak jauh-jauh yang menjadi bendahara Masjid Al-Jihad adalah insya Allah memiliki sifat ini, hafizun alim, mampu menjaga amanahnya dan alim berwawasan luas. Itu jawaban Allah, ya. Maka berarti dari dua surah ini, surah 28 ayat 26 dan surah 12 ayat 55, ada 4 syarat ketika kita memberikan amanah besar itu. Satu adalah qawi, al-qawi, kuat orangnya. Yang kedua, amin, terpercaya. Yang ketiga, hafidun, orang yang mampu menjaga. Dan yang keempat, alimun, orang yang berwawasan luas. Maka ketika kita nanti insya Allah memilih presiden, ini syaratnya Pak, qawi, amin, kemudian hafid, alim, ya, orang yang kuat, ya, kuat sehat walafiat gitu Pak, ya, jangan memilih orang yang sudah sakit-sakitan, karena sudah hilang kekuatannya. Yang kedua, amin, terpercaya, track recordnya udah jelas, hasilnya jelas nih, tidak pernah berkhianat, tidak pernah mengingkari janji gitu kan, tidak banyak bohong. Nah itu harus kita amin. Udah tahu banyak bohong dipilih, dosa juga yang pilih. Betul baik. Ini secara umum tidak mendiskreditkan siapapun. Karena ketentuan Allah dalam Al-Quran ketika kita menyuruh seseorang mendapat amanah yang besar adalah ada 4 syarat, al-qawi, al-amin, terpercaya. Kalau sudah jelas banyak bohong, banyak manipulasi, ya jangan dipilih. Yang rugi siapa? Yang memilih, rakyat Indonesia. Yang ketiga, hafid, dia mampu menjaga amanah tersebut. Dan yang keempat adalah alim, berwawasan luas, bicaranya bagus, santun, kemudian bisa dipahami, bahasanya mungkin paling tidak beberapa bahasa dia paham, sehingga nyambung kemanapun. Itu jawab Allah. Inilah syarat ketika kita akan memberikan amanah besar kepada siapapun. Hadirin Allah, maka dalam hadis Rasul disebutkan, adil amanata ila man tabaka wala tahul man khalaka. Ya, tunaikan amanat itu kepada yang mempercayaimu dan jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Jadi bagi orang yang telah mengkhianati, jangan dibalas dengan pengkhianatan,
Maka dalam hadis Rasul disebutkan ayatul munafiki salasun. Ada 3 ciri orang munafik itu. Pertama, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila bicara bohong, apabila berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat. Itu orang munafik. Ya. Dalam hadis Rasul disebutkan awalu ma tafqaduna min dinikum al-amanah wa akhiruhu as-shalah. Yang pertama hilang dari agama kamu sekarang adalah amanah, dan yang paling akhir adalah sholat. Jadi orang kalau sudah tidak amanah, maka akan merembet, dia tidak akan amanah pula tentang sholatnya. Maka jemaah Allah senantiasa hati-hati dalam amanah. Ini ada hadis riwayat Imam Muslim tentang Abu Dzar. Ya, Abu Dzar itu satu saat datang menghadap Rasul. Ya, an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah tastamiluni. Jadi Abu Dzar itu kan kita tahu insyaallah ya Abu Dzar siapa? Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun kan. Abu Dzar Al-Ghifari ini datang menghadap Rasul, ya Rasulullah tastamiluni, berikan aku pekerjaan. Maksud pekerjaannya pekerjaan memiliki jabatan gitu Pak. Jadi Abu Dzar ini menghadap Rasulullah ya, supaya beliau diberikan amanah jabatan lah gitu ya. Ada sekarang yang minta jadi pejabat ya. Kemudian qala ya berkata fadroba biyadihi ala mankibai ya. Kemudian Rasulullah mengukur Abu Dzar ke mankibai, itu apa? Pundaknya mankibai ya. Memukul ya, dipukul Abu Dzar itu, tapi tidak memukul dengan melukai gitu Pak ya. Kemudian summa qala, Rasulullah berkata, ya Abu Dzar innaka dhaif wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati hizzun wa nadama illa man akhadha bihaqqiha. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar setelah memukulnya, memukul dengan kasih sayang Pak ya. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dhaif. Ya. Wa innaha amanatun ya, yaumal qiyamati hizzun wa nadama. Sesungguhnya amanat itu, jabatan itu pada hari kiamat akan menjadi hisun, kehinaan, wanadamah, dan penyesalan. Rasulullah SAW menyatakan, aku mencintaimu seperti kamu keadaan saat ini. Artinya Abu Dzar itu orang yang luar biasa Pak. Sholatnya, ketaatannya luar biasa. Tapi Rasul tahu kalau Abu Dzar dikasih jabatan tidak akan sanggup, gitu Pak. Ini maka berarti seseorang yang akan memberikan jabatan kepada seorang di puncak pimpinan harus dilihat kemampuannya. Tidak asal dia secara kebiasaannya ataupun kesolehannya bagus, ya, tapi belum tentu dia dalam kemampuan mengelola amanah dia sanggup dengan baik. Maka harus perhatikan itu ya. Itu jawaban Allah. Maka Rasulullah SAW tidak memberikan amanah itu kepada Abu Dzar jabatan. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW ketika setelah perjanjian Hudaybiyah itu Pak, ada beberapa orang yang ada seorang amir yang dari Yamamah itu ya, kalau tidak salah Abu Munzir bin Sawah itu ya, dia dikirim surat oleh Rasulullah SAW ya ke sana itu. Kemudian dia berkata begini, menyebar surat dengan berkata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, andaikan engkau memberikan tambahan jabatan kepadaku gitu Pak. Maka Rasul setelah membaca surat itu, lalu Rasulullah SAW menegaskan tidak cukup bagi dia ya. Nah ketika ke Mekah, Jibril AS memberitahukan Rasulullah SAW bahwa Al-Munzir ini meninggal ya. Rasul bersabda bahwa sepeninggalku nanti akan ada seorang penjual dari Yamamah yang mengaku
mengganggu dan akan menjadi pembunuh kalian. Kenapa? Karena Al-Mundir ketika disurati Rasul untuk masuk Islam, dia akan masuk Islam kalau Rasul memberikan jabatan tambahan. Meminta jabatan itu yang bagi orang yang senantiasa tidak akan amanah, Rasul tidak akan pernah memberikan. Itu jawab Allah. Maka berarti di sini seorang pemimpin itu harus betul-betul faham siapa orang yang harus memangku jabatan ini. Tadi kata dengan amanah, jangan sampai salah. Berarti seorang pemimpin betul tadi harus alim, harus betul luas wawasannya. Siapa yang pas menerima jabatan ini gitu. Karena ketika salah justru tidak akan membawa kemajuan, bahkan yang akan membawa kepada kehancuran. Maka dalam sabda Rasul, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa'a." Apabila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Ini kaitan dengan amanah. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah SAW tidak memberikan amanah jabatan kepada Abu Dzar, padahal beliau meminta langsung kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW tahu bahwa Abu Dzar tidak akan sanggup melaksanakan amanah jabatan, tapi beliau betapa solehnya dalam kehidupan sebagai sahabat Rasul yang mulia. Itu jawab Allah. Maka Rasulullah mengingatkan kepada setiap kita, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini kan ternyata kaitan dengan pertanggungjawaban itu. Subhanallah, kalau pertanggungjawaban di dunia Pak, ya bisa deal-dealan Pak, betul ya? Tapi pertanggungjawaban di akhirat, ya maka Rasul mengingatkan kepada Abu Dzar adalah yaumul qiyamati khizyun wa nadama. Yaumul qiyamati nanti yaumul qiyamah, amanah itu kalau tidak ditunaikan dengan baik, maka itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan yang luar biasa. Maka oleh karena itu jamaah Allah, kita sebagai pemimpin maka tunaikan apa yang kita pimpin itu. Hadirin Allah, maka amanah ini adalah secara umum. Pertama, amanah kepada Allah, yaitu semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita itu amanah. Yang kedua adalah amanah kepada sesama. Di antara amanah kepada sesama, apa yang paling pertama? Istri kita. Para suami punya amanah istri. Istri tidak sholat, suami akan ditanya. Istri tidak menutup aurat, suami akan ditanya. Amanah. Tambah anak kita tidak taat, padahal kita menjadi orang yang taat. Kata beliau menjadi apa? Dayus. Karena membiarkan kemaksiatan keluarganya pada dirinya taat kepada Allah. Berarti dia senantiasa tidak menunaikan amanah. Ketika pembiaran kemaksiatan ada pada keluarganya, alhamdulillah, dayus tidak akan masuk surga walaupun dirinya soleh. Kalau pembiaran apa yang Allah amanahkan kepada dirinya tidak dia tunaikan dengan baik. Kemudian jawab Allah, harta itu adalah Allah pada kita. Ya, maka amanah itu adalah Allah tegaskan dalam surah At-Takasur ayat terakhir. Ya, dalam ayat tersebut adalah bahwa semua iman akan dimintai pertanggungjawaban. Sumalatus anuna yawma idzin. Itu amanah, itu harta kita itu amanah. Banyak sedikit harta itu amanah. Kemudian jangan Allah, jabatan itu amanah. Dan jabatan itu suatu saat berakhir. Maka ketika menjadi pejabat, jangan mentang-mentang sebagai pejabat. Itu amanah, ditugasi rakyat ya. Sebenarnya itu kan mendapat amanah. Ketika dia menunaikan amanah, dia mendapat kemuliaan. Tapi ketika dia mengkhianati amanah, maka Rasul menegaskan khizyun wa nadam, akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Yang terakhirnya, begitu juga amanat orang titipan. Yang terakhir zaman Allah, yang ketiga adalah amanat diri, kesehatan diri kita. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hak diri kita itu adalah amanah. Maka jangan pernah berbuat sesuatu
yang akan melukai diri, mencelaki diri, bahkan yang akan menimbulkan penyakit pada diri kita. Ketika kita memakan, meminum, menghirup sesuatu yang akan menimbulkan penyakit pada diri kita, berarti kita sudah tidak amanah akan diri kita sendiri. Hadirin Allah, oleh karena itu inilah amanah, maka mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mampu menunaikan amanah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah SWT, benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hilang, salah, kurang saya pribadi mohon maaf kepada seluruh jamaah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin hadani Allah wa ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.